kemudian coba saya ganti, kemudian beberapa waktu mati lagi sampai waktu itu 3 kali, kalau tidak salah 3 kali mati. Akhirnya sudah tidak pernah diganti lagi. Akhirnya kondisinya gelap di posisi ruang tamu ya, di ruang TV. Akhirnya kondisinya semakin menambah mencekam. Apalagi saya setiap malam itu tidur sendiri ya, tapi ya bismillah, kita tidak ada niat apapun, mudah-mudahan tidak ada gangguan dari makhluk yang memang ada di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel kami dalam Fakta di Balik Misteri yang akan mengangkat kisah-kisah yang horor, yang tabu, tapi kita akan angkat dalam kemasan fakta di balik misteri. Penasaran dengan kisahnya? Inilah Fakta di Balik Misteri. Baik, terima kasih. Kita akan kembali kedatangan tamu dari salah satu narasumber di kota di Jawa Barat, yaitu Kang Abdul Matin, yang telah kita undang untuk menghadiri undangan kita. Baik, kita panggil aja Kang Abdul Matin. Baik, selamat datang Kang Abdul Matin. Selamat datang kembali Kang Edoy. Ya, terima kasih ya atas kehadiran Kang Abdul Matin di acara kita kali ini. Mungkin kita akan melanjutkan cerita yang kemarin ya. Ya, betul. Kemarin yang part pertamanya itu cerita luar biasa, sangat mencekam sekali. Kemarin saya lihat komen-komen dari para subscriber kita. Mungkin langsung aja Kang Abdul. Selain yang kemarin, kisah-kisah yang kemarin Pak Abdul Matin alami, apalagi kisah yang dialami saat itu? Ya, selamat malam Kang Edoy dan juga sahabat teman-teman subscriber dimanapun berada. Kembali lagi bersama Kang Edoy dan juga saya. Terima kasih diundang yang kedua kalinya, karena kemarin kita terbentur waktu sehingga tidak bisa melanjutkan untuk cerita sampai dengan selesai. Untuk kisah yang kemarin itu kita sampai di pada saat teman saya mampir ke rumah, waktu itu ke rumah kontrakan pada saat kita tidak berada di rumah, betul ya Edoy ya? Ya. Nah, kemudian kisah selanjutnya pada saat di akhir tahun 2008 itu menjelang habis kontrak rumah. Kebetulan waktu itu kita kondisi lagi di off kerja selama 3 bulan. Dan kebetulan teman-teman memang kan dari kampung masing-masing ya, ada dari Jawa, yang dari Ciamis, ada dari Purwokerto. Itu mereka pada pulang masing-masing ke kampung halaman. Nah, kebetulan saya sendiri masih menetap di kontrakan tersebut. Kadang mungkin beberapa kali teman-teman dari kampung balik ke kontrakan kemudian pulang lagi. Cuman memang kebetulan saya itu dari awal kita di off kerja sampai dengan 3 bulan itu saya sendiri di situ. Artinya tidak pulang ke Cirebon sendiri. Jadi masih berharap lah ya? Ya, masih berharap ada panggilan dari perusahaan tempat kami bekerja. Sambil kita nyari-nyari lowongan ke sana kemari, sambil juga kita nunggu dipanggil lagi dari perusahaan kita. Terus saat itu saudara Anda itu ngapain main ke kontrakan? Sebelum teman saya main dari Surabaya waktu itu, kebetulan lampu di ruang tamu itu mati. Kebetulan memang waktu teman-teman sudah pada pulang dan situ saya sendiri. Kemudian coba saya ganti, kemudian beberapa waktu mati lagi sampai waktu itu 3 kali, kalau tidak salah 3 kali mati. Akhirnya sudah tidak pernah diganti lagi. Akhirnya kondisinya gelap di posisi ruang tamu ya, di ruang TV. Akhirnya kondisinya semakin menambah mencekam. Apalagi saya setiap malam itu tidur sendiri ya, tapi ya bismillah, kita tidak ada niat apapun, mudah-mudahan tidak ada gangguan dari makhluk yang memang ada di situ. Berarti saat itu
Kang Abdul itu sendirian? sendiri. Waduh, serem juga ya. Ya, kondisi di lampu depan itu, ruang tamu itu kondisi mati. Terus hari berganti hari, malam berganti malam itu berapa lama itu sendiri itu? Pokoknya selama 3 bulan itu, selama 3 bulan tiga itu? bulan kita di off kerja, Iya. ya memang kebetulan saya tidak pulang ke Cirebon. Sementara teman-teman ada yang memang pada pulang kampung ya, mungkin refreshing. Iya ya. Dan juga beberapa teman-teman ada juga yang nyari kerja bareng di Kerawang. Nah kemudian setelah saya di off kerja, teman saya dari Surabaya ngontek mau main ke saudaranya di Bekasi. Ya. Kebetulan ngontek mau mampir katanya ke Kerawang. Kemudian mampir, kalau tidak salah turun di stasiun Cikampek atau Kerawang gitu ya. Karena saya waktu itu jemput di Tufarep kalau tidak salah, atau di Johar ya, saya lupa pastinya. Kemudian saya jemput pakai motor sampai rumah itu menjelang maghrib. Karena kan nyampenya sore, nyampe stasiun itu saya jemput itu menjelang maghrib. Nah, kemudian setelah sampai kontrakan, coba cari makan tuh sendiri. Teman saya tinggal di rumah kontrakan sendiri. Saya nyari makan untuk makan kita berdua ya. Kemudian teman saya itu sendiri mainnya. Nah kemudian teman saya ini mungkin orangnya agak bisa lah ya, Bisa apa? Bisa melihat hal-hal yang seperti itulah, yang artinya makhluk-makhluk yang tak kasat mata. Nah kemudian beliau ceritanya baru pas besok pagi mau berangkat ke Bekasi waktu itu. Kebetulan waktu itu saya antar ke Tanjung Pura kalau tidak salah ya. Tanjung Pura situ ya. Nah kemudian kata teman saya ini itu melihat 2 orang di belakang, di pintu belakang. Di rumah kontrakan itu? Di rumah kontrakan, di pintu belakang itu berarti yang pas masuk parkiran motor ya, dari belakang. Itu katanya ada 2 sosok laki-laki, ya entah itu siapa ya, kita kurang paham karena memang kalau kita yang tidak bisa melihat seperti itu mungkin hanya bisa merasakan ya, merasakan auranya ketika melihat atau ketika lewat di situ memang apa ya, terasa merinding, Katanya sih ada 2 orang sosok di laki-laki di ini pintu ya, ini pas memang di situ ada pohon mangga sama pohon pisang di situ. Nah posisinya di luar katanya, posisinya di luar pintu itu ada 2 sosok laki-laki. Tapi tidak mengganggu ya? Selama kita tinggal di situ kurang lebih 1 tahun itu alhamdulillah tidak pernah ada gangguan. Paling beberapa teman-teman yang mengalami di erup-erup lah ya, atau ngigo pada saat tidur. Untuk mengganggu secara ekstrim sih alhamdulillah tidak. Akhirnya selepas Kang Abdul itu nganter temennya ke Bekasi, berarti kan Kang Abdul kan kembali lagi ke rumah kontrakan ya? Sendiri itu? Sendiri. Itu bagaimana tuh setelah ceritakan ada penampakan, itu bagaimana itu? Ya sebetulnya kalau dalam hati sih takut ya, dalam hati pasti ada rasa takut, cuman karena memang apa ya, mau tidak mau ya, karena dengan keterpaksaan, pulang juga tidak punya ongkos, kemudian mau tidak mau ya tetap tinggal di situ. Dengan apa ya, dengan rasa terpaksa ya bismillah, setiap sebelum tidur kita baca doa dan diberikan perlindungan oleh Allah, alhamdulillah tidak pernah terjadi apa-apanya gitu. Jadi sampai Kang Abdul itu dipanggil lagi? Ya. Masih di situ? Waktu itu dipanggil oleh perusahaan yang sebelumnya ya, yang sebelum saya kerja, dipanggil lagi tidak berapa lama, karena kita habis kontrak juga waktu itu cuma setahun. Terus teman-teman juga beberapa yang memang istrinya di kampung karena sudah kerja lagi kan, akhirnya membawa keluarganya ke sini, kemudian pindah nyari kontrakan masing-masing. Jadi udah berpisah sih ya sama yang lama, dan akhirnya rumah tersebut jadi kosong gitu ya? Iya. Akhirnya setelah kita pindah dari situ, nyari kontrakan masing-masing, ada yang sudah berkeluarga berarti sama keluarganya, kalau yang berkeluarga ya berarti nyari kontrakan sendiri. Nah
kebetulan saya setelah dari rumah tersebut pindah lagi ke blok yang sebelumnya, ke blok sebelumnya. Itu masih berdua sama teman saya si Al itu, yang teman lama itu yang dulu sebelum ngontrak di kontrakan yang angker itu. Saya ngontrak sama si Al kan. Nah, setelah ngontrak bareng-bareng, kita kembali ngontrak berdua masih sama si Al. Sampai saya menikah, saya pindah ke Cikarang sampai dengan sekarang. Oh, gitu ya. Jadi memang kontrakan itu ada sosok yang menunggu ya. Ya, betul. Walaupun tidak mengganggu, tapi bisa dirasakan oleh teman-teman yang mengontrak saat itu ya. Artinya hanya menampakkan, tidak sampai mengganggu ke penghuni kontrakan tersebut. Baik, terima kasih Kang Abdul atas ceritanya. Mudah-mudahan ini jadi apa ya, apa namanya tuh, buat kita, jadi untuk ketika kita di suatu tempat kita harus apa namanya, berdoa lah ya, kita berdoa itu jangan lupa. Terus mungkin untuk kali ini kita cukupkan sekian ya, karena memang waktunya yang terbatas juga nih. Kang Abdul, terima kasih atas kehadirannya. Ya, satu lagi mungkin Kang Edoy. Iya. Jadi sampai saat ini mungkin setelah saya pindah ke Cikarang ya, setelah saya menikah dan juga teman-teman sudah masing-masing berkeluarga, pindah ke nyari rumah masing-masing sampai sekarang dari 2008 berarti ya, 2008 itu saya belum pernah lagi tuh lewat di perumahan tersebut. Jadi dan sampai sekarang tidak tahu kabar lagi ya. Dan juga tidak tahu sejarahnya itu seperti apa gitu. Baik, ada sosok-sosok yang seperti itu. Dan mungkin sedikit pesan dari saya bahwa memang kita tidak perlu takut, karena memang kita pada hakikatnya selalu hidup berdampingan dengan makhluk-makhluk yang memang tidak bisa kita lihat, tetapi selama mereka tidak mengganggu kita, ya kita tidak perlu takut. Yang penting itu tadi, selalu berdoa, selalu minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terima kasih untuk sahabat-sahabat semuanya. Terima kasih telah mendukung channel kami, dan bagi kalian yang suka dengan channel ini atau cerita-cerita ini, tolong di subscribe, like, dan komen. Semoga channel kita ini semakin berkembang. Oke, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Kang Edoy. Assalamualaikum. Ya.